Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, Nusa TV berkesempatan mewawancari langsung dengan Yang Mulia Dr. Segaf Hasan Baharun tentang hikmah-hikmah pernikahan, hikmatun nikah. Bagaimana tanggapan beliau? Mari ikuti wawancara kami. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat jenengan, apa yang bisa disampaikan kepada publik tentang pernikahan, Habib? Ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang tidak pernah luput darinya semua penjelasan terkait dengan aktivitas kita sehari-hari maupun kebutuhan biologis kita maupun kebutuhan yang lainnya. Semuanya dibahas oleh Nabi SAW. Sehingga pantas kalau kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Siapapun yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kebaikan, kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, maka dia itu akan diperdalam dalam agamanya. Sehingga modal utama untuk seorang itu berbahagia dalam rumah tangga itu bukan uang melimpah, tidak, rumah mewah, tidak, mobil yang megah, tidak, tapi yang dibutuhkan itu adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang menjadikan setiap pasangan tahu dengan haknya masing-masing. Ilmu yang menjadikan setiap pasangan itu tidak akan melalui dan melampaui batasan masing-masing. Sehingga dengan ilmu itulah maka keduanya itu ketika akan meninggalkan haknya atau sampai melewati batasnya, maka dia itu akan kepikiran, akan terbawa, akan ternaungi dan akan terawasi seakan-akan, karena itu adalah sebuah dosa. Berbeda dengan orang yang tidak tahu sama sekali. Nah, oleh karena itu maka perkawinan daripada putra dan putri Kiai Fahri dan besannya ini adalah suatu contoh dua orang sama pasangan yang sama-sama alumni daripada pesantren. Nah, insya Allah keduanya itu akan bahagia. Dan saya selalu katakan, istri yang solihah itu adalah istri yang benar-benar menjalankan perintahnya Nabi Muhammad SAW. Istri yang solihah itu adalah istri yang membangun sebenarnya suatu negara dan suatu bangsa. Karena anak-anak soleh dan solihah itu tidak tergantung pada ayahnya, tapi tergantung kepada ibunya. Saya tulis di kitab saya Anakku Investasi Akhiratku, bahwasanya 60% anak itu ikut ibunya, bukan ikut ayahnya. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang istri yang solihah itu butuh teori, butuh ilmu. Bagaimana cara menjadi istri yang solihah? Nah, itu dijelaskan semuanya oleh Nabi, dicontohkan semuanya oleh Sayyidah Khadijah, dicontohkan semuanya oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, disitulah makanya sekarang ini yang banyak kurang yang terjadi pada masyarakat itu, mereka tidak banyak belajar, tidak banyak mereka itu mendasari pernikahan itu dengan ilmunya Nabi, sehingga terjadilah yang namanya perceraian dini, baru nikah sebulan, baru nikah 3 bulan, baru nikah setahun, hanya dia cerai. Ini karena semuanya tidak didasari dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Habib, pesan jenengan untuk muda-mudi yang belum menikah atau yang akan menikah. Ya, pesan kami kepada seluruh para pemuda dan pemudi, tirulah anak saya. Anak saya kawin, yang paling tua itu umur 20, yang nomor 2 umur 17 tahun. Bukan berarti mereka itu besar syahwatnya, tidak. Tapi mereka itu menikah karena ingin menjauhi murkanya Allah, ingin menjauhi dosa, apalagi dosa zina. Sudah tahu kan bagaimana Nabi SAW bersabda, "Az-zina al-imanu sirbalun yusarbilu masa fi qalbi ibadi. Fa iza zana al-'abdu aw syaribal khamra nuzi'a sirbalul iman min qalbi." Yang namanya iman itu adalah sebuah pakaian yang digunakan dalam hati seseorang. Kalau sudah dicabut pakaian itu, maka yang terjadi itu adalah kemunafikan mudah masuk, bisikan setan mudah merasuki dan sebagainya. Itu semuanya karena tidak ada lagi pakaian keimanan. Dan orang kalau sudah berzina, maka susah untuk menjadi orang yang beriman. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, daripada kita itu mendapatkan murka Allah, daripada anak-anak kita menjadi orang yang sengsara, lebih baik kita yang berkorban. Biarkan anak kita menikah dalam keadaan bisa terhadang, terlampiaskan hawa nafsunya dengan halal. Sedangkan untuk urusan nafkahnya, kami masih menanggung orang tuanya. Harusnya seperti itu. Anak-anak muda, ayo marakkan pernikahan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti ini adalah mengajarkan supaya kawin dini, tidak. Nah, tapi ini adalah perintahnya Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang tua itu tidaklah lepas daripada tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya, kecuali ketika umur 6 tahun, di situ 6 tahun diperintahkan sholat. Ketika umur 9 tahun dipukul kalau nggak sholat. Ketika umur 16 tahun dikawinkan.
Jadi perkawinan itu kata Nabi Muhammad SAW, man tazawwaja faqad akhraza nisfa dini falyattaqillah fil bagi. Yang artinya barang siapa yang kawin, maka berarti dia separuh daripada cobaan Allah itu sudah ada di genggamannya. Maka berhati-hatilah di dalam separuh yang lainnya. Jadi semoga anak-anak muda kita terjaga daripada fitnah, terutama fitnah perempuan. Jadi katakan Nabi SAW dalam hadisnya, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali ummati minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat, lebih berat, lebih berakibat kepada laki-laki umatku melebihi daripada perempuan. Demikian pemirsa, mutiara hikmah yang sudah disampaikan oleh Dr. Al-Habib Dr. Segab Baharun. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.